Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab wahyu dan dengannya menjadi petunjuk bagi manusia. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perkataan dan perbuatannya adalah bentuk hadis kepada umatnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi dalam matkul ulumul Quran, dan ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi ujian atau ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Al-LC MA. Perkenalkan pemateri, nama Salahuddin Hamzah, NPM 22105080777 dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Materi pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran ialah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan yang membacanya dihukumi sebagai ibadah, dan ini merupakan pengertian yang disepakati oleh para ulama. Transendensasi Al-Quran. Al-Quran dipahami secara komprehensif dan bukan secara parsial. Al-Quran bukanlah produk budaya seperti yang dinarasikan beberapa oknum. Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran adalah kitab tanzil secara lafal dan makna, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat kedua dan 69. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung secara ketat melalui hafalan dan tulisan. Al-Quran disampaikan secara bersanad atau mata rantai sehingga terjaga keasliannya. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar kepercayaan Yahudi dan Nasrani, dan hal ini dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-30 sampai ke-31. Definisi wahyu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, wahyu berarti isyarah, al-kitabah, ar-risalah, dan al-ilham. Adapun secara istilah, pemberitahuan Allah kepada Nabi tentang berita-berita yang gaib. Tantangan klasik dan modern yang dihadapi oleh Al-Quran. Adapun tantangan klasik seperti Musailamah al-Kadzdzab, seorang sastrawan Arab yang selalu membuat tandingan apabila ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tantangan modern. Pada abad ke-19 terjadi banyak sekali studi Al-Quran oleh para orientalis barat, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap para sarjana dan akademis Quran pada masa itu. Muncullah seorang orientalis barat yang bernama Snokar Groni yang membuat tafsir hermeneutika yang berjudul Dharma Gandul. Materi kedua, Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Asbabun Nuzul merupakan bentukan dari dua jamak, yaitu al-asbab dan an-nuzul. Adapun al-asbab artinya jalan atau tali, kemudian an-nuzul artinya menempati sesuatu atau berpindah. Adapun secara istilah ialah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Pendapat tentang asbabun nuzul menurut para ulama. Menurut Imam As-Suyuti, asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa-peristiwa yang satu ayat surah turun berkenaan dengannya. Adapun menurut Imam Az-Zarqani ialah peristiwa yang satu ayat atau beberapa ayat turun berbicara tentang atau menjelaskan suatu hukum. Kitab-kitab tentang asbabun nuzul. Yang pertama adalah Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi,
Kemudian yang kedua, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Asyuyuti. Kemudian yang ketiga, Jami'an Nawquf karya Imam Al-Yawi. Manfaat Asbabun Nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu khusus untuk penjelasan peristiwa. Kemudian yang ketiga, membantu memudahkan hafalan dan pemahaman. Dan yang keempat, dapat mengetahui sebuah ilmu atau hikmahnya. Materi yang ketiga, nasikh dan mansukh. Pengertian nasikh dan mansukh menurut kitab Al-Itqan karya Imam Asy-Syafi'i secara bahasa ialah al-izalah menghapus, at-tabdil menggantikan, at-tahwil mengalihkan, dan an-naql memindahkan. Adapun secara istilah adalah ketika ada suatu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil-dalil sebelumnya dan membawa hukum yang berbeda dari dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapus hukum ayat yang lebih awal. Ini disebut nasikh, dan ayat yang turun lebih awal disebut dengan mansukh. Cara mengetahui adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, melalui riwayat yang jelas dari para nabi. Yang pertama ialah riwayat yang jelas dari nabi dan para sahabat. Kemudian dari ijma' para ulama. Dan yang ketiga, melalui riwayat-riwayat yang valid atau benar. Macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, nasakh yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Dan yang kedua, nasakh yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Dan yang ketiga, nas yang mansukh hukum dan lafadznya. Keempat, membatalkan hukum yang terkandung di dalam as-sunnah dengan dalil Al-Quran. Syarat-syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syarak. Kemudian yang kedua, dalil yang menghapus hukum yang lama harus hukum syarak yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansuh. Yang ketiga, perkara yang dimansuhkan hukumnya mestilah tidak terkait pada masa-masa tertentu. Hikmah nasakh dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Kemudian yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkatan yang sempurna sesuai dengan pengembangan dakwah dan kondisi umat. Kemudian yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikuti atau tidak. Permisalan di dalam Al-Quran. Pengertian amsal ialah mengungkapkan suatu makna yang tadinya abstrak kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara, yakni halal, haram, muhkam, dan mutasyabihat. Permisalan dalam Al-Quran. Yang pertama, zahir atau tekstual. Kemudian yang kedua, kaminah, kontekstual. Rukun dan syarat amsal. Yang pertama, wajh syabah, segi perumpamaan. Kemudian yang kedua, adatut tashbih, alat untuk perumpamaan. Kemudian yang ketiga, musyabbah, yang diserupakan. Dan yang keempat, musyabbah bihi, sesuatu yang dijadikan. Hikmah mempelajari amsal. Yang pertama, sebagai peringatan. Yang kedua, sebagai motivasi. Yang ketiga, sebagai larangan. Serta yang keempat, mendekatkan sesuatu yang abstrak. Muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama yahkum yang memiliki arti memutuskan dua hal. Adapun mutasyabih ialah artinya suatu ungkapan yang maksud makna zahirnya tidak mungkin dapat diganti atau dirubah. Contoh ayat muhkam. Yang pertama di dalam Quran surat Hud ayat pertama, kemudian surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Thaha ayat ke-82.
Contoh-contoh ayat mutasyabihat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 228, Quran surat Thaha ayat 82, dan surat Az-Zumar ayat ke-53. Pembagian mutasyabih. Yang pertama, mutasyabih hakiki ialah apa yang tidak dapat diketahui oleh nalar, seperti hakikat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, walaupun kita mengetahui makna dari sifat tersebut namun tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Kemudian yang berikutnya, mutasyabih yang bersifat relatif. Ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang tetapi tidak dengan sebagian orang yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang yang mendalami ilmunya saja. Pendapat ulama. Yang pertama, ayat Al-Quran yang muhkamat menjelaskan apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diaplikasikan. Contoh kategori ini adalah ayat-ayat yang mengandung prinsip bagi manusia, seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Berikutnya, ayat mutasyabihat yang mengandung huruf-huruf terpisah seperti huruf muqata'ah, alif, lam, mim, shad, nun, yang berbeda pada awal Al-Quran, pada awal surah Al-Quran, dan dikenal dengan fawatih as-suwar. Selain itu, ayat yang sudah dibatalkan dan tidak dilaksanakan termasuk dalam kategori mutasyabihat. Amalan yang menjampai mutasyabihat. Ilmu yang mendarah daging itu pilarnya ada 4, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama ada takwa, kemudian yang kedua tawaddud, yang ketiga zuhud, dan yang keempat mujahadah. Hikmah pembagian ayat muhkam dan mutasyabihat. Seandainya Al-Quran seluruhnya adalah ayat muhkam, maka akan hilang hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan, sehingga sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkan atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk melarikan fitnah dan merubahnya. Kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah ayat mutasyabih, maka lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Materi yang terakhir, i'jazul Quran. Pengertian i'jaz Al-Quran, mukjizat dari segi bahasa, melemahkan, menunjukkan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Adapun mukjizat secara istilah, satu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Kadar kemukjizatan Al-Quran dalam Quran surat At-Tur ayat 34, dalam Quran surat Hud ayat 13, dalam Quran surat Al-Ankabut dan Al-Baqarah. Berdasarkan ayat di atas, i'jazul Quran itu terletak pada zat atau benda, Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat hissi. Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkat yang ada pada tangannya. Tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menelan semua ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Kemudian yang kedua, mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui oleh kecerdasan manusia, kemampuan untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ruang lingkup maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga diri. Yang ketiga, menjaga fikiran. Keempat, menjaga harta. Serta yang kelima, menjaga keturunan. Hikmah mempelajari i'jazul Quran. Yang pertama, menambah keimanan orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi dan Rasul.
Ketiga, sebagai peringatan dan ancaman bagi para penentang Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, menjadi jalan keluar bagi Nabi dan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.